adalah yang tampak seperti ini. Ini bisa dilihat di jejak digitalnya. Ini adalah varietas pucuk hijau yang disebut Thales bening atau besar kuning. Ini pertama kali kami tanam. Ini adalah setelah kami berkunjung di tempatnya Asputaben, asosiasi para petani Thales bening di Cilacap, Pandeglang, Banten. Di sana saya ketemu Mas Ardi dan kami diberi beberapa bibit yang kami tanam di sini lumayan banyak, mungkin sekitar 15 ya, sekitar 15. Dan ini bertumbuh dengan baik, kendati ini di kedalaman tanahnya tidak terlalu dalam karena ini kami ada di depan rumah ya. Kami ada di depan rumah kami yang halamannya tidak cukup luas, tapi ini bisa bertumbuh bagus kendati di bawahnya mungkin ada bebatuan. Nah, tanah di sini itu memang dikondisikan untuk menanam sebagai hiburan. Nah, ada beberapa yang sudah tumbuh seperti ini dan masih banyak lagi. Ini adalah ini semua Thales bening ini kami ambil atau kami beli dari Pandeglang, Banten dengan Mas Ardi. Nah, kami di sini menanamnya asal-asalan aja karena ini tidak untuk budidaya, tapi ini lebih ke bagaimana nanti kalau ada permintaan sampel. Ini seperti ini. Ini di tempat kami, saya ada di tengah pohon kecil, di tengah kebun kecil, dimana selain jambu kami juga tanam durian, tapi sekarang ini sudah penuh rimbunan sama cabai rawit ya, cabai rawit yang karena mungkin banyak biji yang kita tebar begitu saja. Nah, ini adalah di bagian lain di bawah yang nyaris tidak kita urus, tidak kita rawat. Nah, ini adalah di antara dari sekian banyak, sebagian yang sudah kami bagi, termasuk yang ini terakhir ada di gudang kami yang tanpa air, tanpa matahari. Ini terjadi pembusukan di ujung atas. Nah, belakangnya ini juga dimakan jamur. Kalau di hutan juga dimakan rayap, ini dimakan jamur. Penampakannya seperti ini. Nah, ini penampakan busuknya. Nah, untuk itu kenapa Anda harus timing antara nanam dengan pemetikan bibit itu sinkron, adalah biar tidak terjadi seperti ini. Kecuali Anda dalam penanaman masih ada jeda waktu, tapi Anda rawat seperti yang terjadi di bawah ini. Ini tetap kami siram kendati belum kami tanam, dan ini tumbuh akar yang banyak sekali dan dahannya makin hijau. Nah, seperti ini juga sama tumbuh. Nah, jadi mercusuar ini atau bibit-bibit ini selayaknya ini kan makhluk hidup juga ya, jadi mereka perlu air, perlu matahari. Ini sudah 45 hari kami dapat ini dari Mas Iqbal, Pandeglang, Banten, Ciomas, dan ini sudah hampir 45 hari, bisa dilihat lebih kayaknya, bisa dilihat di jejak digital kami di Facebook bahwa Mas Iqbal pernah ada acara ke Bogor dan kami minta dipaketkan umbi maupun umbinya aja tapi yang gede-gede, dan alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Terima kasih Mas Iqbal, Ciomas, Banten. Nah, ini saya sedang mengupayakan agar trial kami kemarin yang 45 hari tanpa air, tanpa matahari di atas keramik di gudang kami, ini kita coba tanam kembali, dan alhamdulillah dari sekian banyak yang kami siapkan, yang sebagian sudah kami bagi-bagi, ternyata ada satu yang rusak. Yang rusak diantaranya dimakan bakteri ya, sehingga menjadi busuk seperti ini ya. Tapi mayoritas hidup dan sudah kami bagi-bagi. Ada temennya di Cempaka Putih, Bekasi, terus Jatisari, dan banyak lagi yang kami bagi-bagi sekedar untuk oleh-oleh sebagai penasaran teman-teman kami semua bahwa Thales bening ini sudah dibudidayakan secara nasional di beberapa daerah, dimulai publikasinya dari
Pandeglang Banten karena sebagai dasar gratik gerakan 3 kali ekspor. Gerakan 3 kali ekspor Banten mengandalkan tales varian bening khas Pandeglang Banten Ciraja. Nah, di daerah lain Jawa Tengah itu mengandalkan apa ya, edamame atau adamame itu yang kedelai Jepang itu. Jadi setiap wilayah punya keunggulan masing-masing, tapi yang diserap pasar ini bisa dari berbagai wilayah, tergantung masyarakat bagaimana merespon mana yang mudah dibudidayakan. Nah, menurut informasi bahwasanya untuk tales bening Pandeglang Banten ini sudah tersertifikasi, kendati di daerah lain mungkin jumlahnya lebih besar daripada di daerah Pandeglang Banten. Sebut saja di Lumajang, Purworejo, Jawa Tengah maupun di daerah lain Purbalingga itu banyak sekali, bahkan Malang, Kediri bagian timur, Ponorogo juga banyak. Namun karena publikasi yang besar dari Pandeglang Banten, nah ini dikenal dari tales bening besar dan kuning. Kenapa besar dan kuning? Karena bening singkatan dari besar dan kuning. Dipublikasikan oleh Pandeglang Banten dengan Ketua Asosiasi Mas Ardi Permana yang sudah diliput SCTV dan RCTI. Untuk itu para sahabat di wilayah Jawa Tengah khususnya, Anda itu bisa menanam dengan menghubungi kami di 0813 907 96246. Kami sudah nanam 2 hektar ada di Solo, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan Anda bisa belajar di kebun kami, merajang, memetik maupun melihat tanaman yang sudah tumbuh. Ya, untuk itu para sobat tani Indonesia, mulailah budidaya tales bening atau bening Indonesia khas varietas Pandeglang Banten, dimana daunnya sudah banyak diminta untuk ekspor dan umbinya bisa dikonsumsi, direbus, digoreng, dibikin ceriping, dibikin tepung dan macam-macam. Ya, selalu hubungi kami di 0813907946 dengan Pak Cahyo, Peta Bening Jawa Tengah, petani talas bening Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum.